Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar lagi mengenai kaidah pencacahan. Pada materi ini kita akan mencakup materi apa saja, yaitu yang pertama subbab, aturan penjumlahan dan perkalian. Apa sih itu? Oke, akan kita lanjut lebih mendalam. Aturan penjumlahan adalah jika suatu kejadian dapat dikerjakan dengan beberapa cara, tetapi cara-cara ini tidak dapat dikerjakan pada waktu yang sama. Jika kejadian tersebut dapat terjadi dengan N1 cara, atau kejadian tersebut terjadi dengan N cara, atau kejadian tersebut dapat terjadi dengan N cara, atau kejadian tersebut dapat terjadi dengan NP cara, maka kejadian dengan ciri yang demikian dapat terjadi dengan N1 plus N2 tambah N3 sampai NP cara. Oke, contoh soal 1. Dalam sebuah panitia, wakil dari sebuah jurusan dapat dipilih dari dosen atau mahasiswa. Jika pada suatu jurusan tersebut memiliki 37 dosen dan 83 mahasiswa, berapa banyak pilihan cara wakil dari jurusan tersebut? Oke, kita kerjakan ya. Oke, kita akan menjawabnya. Ada 37 cara untuk memilih wakil dari sebuah jurusan yang berasal dari kalangan dosen, dan ada 83 cara memilih wakil dari sebuah jurusan yang berasal dari kalangan mahasiswa. Karena pada jurusan tersebut tidak ada dosen yang berstatus mahasiswa ataupun mahasiswa berstatus dosen, maka berdasarkan aturan penjumlahan ada 37 ditambah 83 sama dengan 120 cara wakil dari sebuah jurusan. Kita masuk ke contoh kedua. Seorang pelajar dapat memilih sebuah proyek komputer dari salah satu di antara 3 daftar yang tersedia. Ketiga daftar tersebut terdiri atas 23, 15, dan 19 kemungkinan proyek. Proyek-proyek komputer yang ada pada ketiga daftar tersebut semuanya berbeda. Berapa banyak kemungkinan siswa tersebut memilih proyek komputer? Ayo kita mulai menjawabnya. Jawab dari pertanyaan itu adalah karena dari ketiga daftar tersebut semua proyek berbeda, di mana pada daftar pertama ada 23 proyek, daftar kedua ada 15 proyek, dan daftar ketiga ada 19 proyek, maka berdasarkan aturan penjumlahan ada 23 tambah 15 dan tambah 19 sama dengan 57. Kemungkinan siswa tersebut memilih proyek komputer. Jadi tinggal menggunakan aturan penjumlahan. Kita jumlah saja semuanya. Oke, kita masuk ke dalam contoh ketiga. Andaikan siswa matematika dipilih untuk mewakili tim suatu olimpiade matematika, berapa banyak pilihan dari perwakilan ini jika terdapat 14 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan? Menjawabnya, maka terdapat 14 cara memilih siswa laki-laki dan 12 cara memilih siswa perempuan. Memilih siswa laki-laki tidak akan sama dengan memilih siswa perempuan untuk perwakilan ini. Berdasarkan aturan penjumlahan, maka terdapat 14 ditambah 12, maka 26 cara yang mungkin untuk memilih perwakilan. Sangat mudah kan anak-anak? Oke, kita akan lanjutkan lagi tentang aturan perkalian. Apa sih itu aturan perkalian? Aturan perkalian jika suatu prosedur dapat dipecah menjadi beberapa kejadian. Kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, dan seterusnya. Jika kejadian pertama dapat terjadi dengan N1 cara, kejadian kedua dengan N2 cara, kejadian ketiga dengan N3 cara, maka kejadian P akan terjadi dengan MP cara. Maka kejadian-kejadian dengan urutan yang demikian dapat terjadi dengan N1 kali N2 kali N3 kali NP cara. Itulah aturan perkalian. Untuk membantu kita lebih paham lagi aturan perkalian, maka saya akan memberikan beberapa contoh dalam aturan perkalian tersebut. Oke, kita mulai contoh 1 atau pertama. Sebuah perusahaan dengan 2 pekerja, Ahmad dan Ahmadi, menyewa sebuah bangunan yang terdiri dari 12 ruangan. Berapa banyak cara kedua pekerja tersebut menempati ruangan yang berbeda? Oke, mari kita selesaikan persoalan pertama ini menggunakan aturan perkalian. Untuk menyelesaikan soal ini, maka prosedur untuk menempatkan 2 pekerja pada ruangan berbeda
dapat dilakukan sebagai berikut. Untuk menempatkan Ahmad pada sebuah ruangan di bangunan tersebut ada 12 cara, sedangkan untuk menempatkan Ahmadi pada ruangan yang berbeda dengan Ahmad dapat dilakukan dengan 11 cara. Sehingga berdasarkan aturan perkalian, banyak cara untuk menempatkan Ahmad dan Ahmadi pada ruangan yang berbeda adalah 12 kali 11, ada 132 cara. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Penomoran kursi di auditorium berbentuk satu huruf disambung dengan bilangan bulat positif, tidak lebih dari 100. Berapa banyak kursi yang dapat dilabeli secara berbeda? Oke, akan kita selesaikan dengan aturan perkalian. Mari kita mulai menjawabnya. Kursi pada auditorium akan dilabeli dengan ketentuan berbentuk satu huruf disambung dengan bilangan bulat positif tidak lebih dari 100. Banyaknya kejadian pertama untuk melabeli kursi dengan huruf ada 26. Sedangkan pada kejadian kedua untuk melabeli kursi dengan angka sebanyak 100. Sehingga berdasarkan aturan perkalian, banyaknya cara melabeli kursi pada auditorium dengan ketentuan tersebut dapat dilakukan sebanyak 26 dikali 100 sama dengan 2600 cara. Jadi banyaknya kursi yang dapat dilabeli dengan label yang berbeda ada 2600 cara. Oke, selesai. Selamat belajar. Tetap semangat semuanya dalam belajar matematika.